pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau biasa disebut dengan IPA. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan juga sumber bunyi. Anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, Ibu punya suatu benda namanya peluit. Silahkan kalian dengarkan bunyi berikut ini ya. Apakah kalian sudah mendengar bunyi tadi? Bagaimana bunyi tadi bisa terdengar oleh kalian ya? Yuk, simak penjelasan Bu Nisa pada berikut ini. Anak-anak, tahukah kalian apa itu bunyi? Bunyi adalah suatu energi yang dihasilkan oleh semua benda yang bergetar. Contohnya, di sini Ibu mempunyai kacang hijau yang sudah dimasukkan ke dalam botol. Kemudian kacang hijau tersebut Ibu goyangkan. Terdengar bunyi bukan? Nah, hal ini terjadi karena kacang hijau yang Ibu goyangkan bergetar sehingga dapat menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham apa itu bunyi? Benar, bunyi bisa terdengar oleh manusia jika ada suatu benda yang bergetar. Hal ini berlaku pula untuk bunyi-bunyi yang lainnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Anak-anak, ada banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Salah satu contohnya tadi, peluit. Peluit bisa menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Jadi, ketika peluit ditiup, maka udara di dalam peluit akan bergetar sehingga dapat menghasilkan bunyi. Nah, selain ditiup, ada banyak cara yang dapat menghasilkan bunyi. Di antaranya, ada yang dengan dipukul, digesek, dipetik, ditekan, dan lain-lain. Apa saja ya contohnya? Yuk, kita simak penjelasan Bu Nisa berikut ini. Contoh yang pertama yaitu drum. Kalian pasti tidak asing ya anak-anak dengan drum. Drum ini dapat menghasilkan bunyi karena pukulan pada membran drum. Membran drum yang dipukul akan bergetar. Kemudian getaran tersebut dapat menimbulkan bunyi. Yang kedua yaitu biola. Cara menghasilkan bunyi pada biola yaitu gesekan pada senar biola dapat menimbulkan getaran. Dan getaran tersebut dapat menghasilkan bunyi. Yang ketiga, nah ada gambar gitar nih. Pasti kalian tidak asing ya dengan gitar. Tapi, tahukah kalian bagaimana gitar bisa menghasilkan bunyi? Ternyata cara terjadinya bunyi yaitu senar gitar yang dipetik akan menggetarkan senar. Getaran senar tersebut dapat menyebabkan udara dalam kotak suara gitar juga ikut bergetar, sehingga getaran tersebut dapat menghasilkan bunyi. Bisa difahami anak-anak? Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu lonceng. Bagaimana sih lonceng bisa menghasilkan bunyi? Nah, lonceng bisa menghasilkan bunyi jika digoyangkan. Saat digoyangkan,
kan, bandul yang ada di dalam lonceng akan terbentur dengan dinding lonceng, sehingga benturan tersebut dapat menghasilkan bunyi. Dan contoh yang kelima, ada gambar apa ini anak-anak? Ya betul, ada gambar piano. Cara menghasilkan bunyi pada piano yaitu dengan cara ditekan. Tekanan tersebut dapat membuat tuts pada piano menekan senar yang ada di dalamnya dan menimbulkan getaran sehingga dapat menghasilkan bunyi. Nah anak-anak, itu tadi contoh-contoh sumber bunyi dan cara menghasilkan bunyinya. Dapatkah kalian menyebutkan benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi dan cara menghasilkan bunyinya? Nah, untuk mengetahui pemahaman anak-anak apakah sudah paham dengan materi hari ini, silahkan anak-anak mencari benda-benda di sekitar kalian yang dapat menghasilkan bunyi dan cara menghasilkan bunyinya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sekian dari Bu Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.